Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat luar biasa ini Pak Ihsan bisa berkesempatan kembali menyampaikan materi kembali, yaitu pada kali ini Pak Ihsan akan menyampaikan materi akidah akhlak dengan judul akhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu adalah akhlak yang tidak baik, kebalikannya akhlak terpuji. Baik, sebelum kita melanjutkan materinya, alangkah lebih baiknya kita mulai dulu materi pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersifat egois. Nah, ini adalah akhlak tercela yang pertama, yaitu bersifat egois. Ayo mengamati. Ayo amati gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa ya adik-adik? Silahkan kalian amati dan cermati. Oh iya, Pak Ihsan mau menyampaikan bahwasanya silahkan adik-adik siapkan buku catatannya. Nah, nanti buku catatannya bisa untuk mencatat hal-hal yang penting pada materi kali ini. Nah, silahkan amati gambar di bawah ini. Ayo bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di samping? Pernahkah kalian melakukan seperti yang mereka lakukan? Mengapa? Nah, itu kira-kira gambar apa ya adik-adik? Ini adalah gambar seorang anak perempuan yang memberikan kuenya untuk temannya, ya. Kira-kira adik-adik pernah nggak melakukan hal tersebut? Dan mengapa melakukan hal tersebut? Ayo belajar. Kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita hidup membutuhkan orang lain. Untuk itu kita harus saling membantu. Kita jangan hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Sifat hanya mementingkan diri sendiri itu disebut egois. Egois adalah akhlak yang tercela. Ciri-ciri perilaku egois. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri orang yang perilakunya egois. Yang pertama, maunya menang sendiri, tidak mau mengalah. Yang kedua, tidak peduli dengan orang lain. Yang ketiga, sering menyakiti hati orang lain. Yang keempat, tidak mau dinasehati. 5. Tidak suka menolong orang lain. Ini adalah beberapa sifat orang yang perilakunya egois. Ya, ini adalah perilaku yang tercela ya adik-adik. Silahkan adik-adik jauhi perilaku yang seperti ini. Orang yang egois akan dibenci orang lain sehingga ia tidak memiliki teman. Orang yang egois akan kesusahan saat memerlukan bantuan orang lain. Nah, kalau adik-adik mempunyai sifat seperti ini, maka adik-adik akan dijauhi oleh teman-teman dan akan susah untuk memerlukan bantuan orang lain. Nah, ini silahkan adik-adik dicatat ya, perilaku yang egois seperti ini, agar adik-adik tidak sampai melakukan hal yang egois seperti ini. Cara menghindari sifat egois. Yang pertama, beberapa cara untuk menghindari sifat egois. Yang pertama adalah biasakan mengalah untuk kebaikan. Yang kedua, jauhi sifat marah, iri, dan dengki. Yang ketiga, mau belajar mendengarkan pendapat teman.
Yang keempat, mau belajar membantu orang lain. Nah, seperti gambar yang berikut ini, di samping ini adalah membantu orang yang sedang kesusahan, yaitu sedang kecelakaan. Nah, ini membantu orang lain. Itu adalah secara sifat menghindari sifat egois. Yang kelima, menyadari bahwa kita butuh orang lain, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita lagi susah, pasti kita memerlukan bantuan orang lain. Ayo berdiskusi. Berilah alasan mengapa tindakan berikut adalah egois. Yang pertama, rumah Jahal dekat sungai. Ia lebih suka membuang sampah di sungai. Ini adalah sifat egois. Kenapa? Alasannya adalah karena dia membuang sampah di sungai yang bisa menyebabkan banjir. Kalau kita membuang sampah di sungai, otomatis karena banyaknya sampah di sungai akan menghambat aliran air, sehingga akan menimbulkan banjir, sehingga akan merugikan orang lain. Nah, ini dinamakan sifat egois. Kemudian yang kedua, Syamil siswa kelas 2 yang paling besar badannya. Ia selalu merebut mainan baru temannya. Nah, ini adalah sifat egois. Apa alasannya? Karena Syamil ingin menang sendiri dan tidak peduli dengan teman-temannya yang berbadan kecil. Nah, ini adalah sifat yang harus kita hindari ya adik-adik. Ayo berlatih. Nah, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai uraian perbuatannya. Yang pertama, agar nilai ulanganku bagus, aku menyontek pada temanku yang pandai. Kira-kira ini egois atau tidak egois? Ya, ini adalah egois. Yang kedua, aku meminjamkan pensil pada temanku yang lupa membawanya. Kira-kira ini egois atau tidak egois? Ya, ini adalah tidak egois karena membantu teman. Yang ketiga, aku selalu duduk di belakang, tidak mau bergilir tempat duduk. Ini egois atau tidak egois? Ya, ini adalah egois karena mementingkan dirinya sendiri. Yang keempat, aku bekerja sama dengan teman-teman menyelesaikan tugas kelompok. Ini adalah ya tidak egois. Yang kelima, aku anak yang pintar. Aku tidak mau duduk dengan anak yang bodoh. Kira-kira ini egois atau tidak egois? Ya, ini adalah egois, mementingkan dirinya sendiri, merasa dirinya paling pintar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang dimaksud sifat egois? Bagaimana sikapmu jika adikmu ingin meminjam mainanmu? Yang ketiga, bagaimana sikapmu jika teman piketmu sedang menyapu lantai? 4. Apa akibat jika kita egois? Yang kelima, bagaimana cara menghindari sifat egois? Kira-kira jawabannya apa ya adik-adik? Ya, mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa yang dimaksud sifat egois? Sifat egois hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, bagaimana sikapmu jika adikmu ingin meminjam mainanmu? Ya, jawabannya meminjamkan mainan kepada adik. Yang ketiga, bagaimana sikapmu jika teman piketmu sedang menyapu lantai? Ya, tidak lewat di tempat yang sedang disapu atau membantunya. Yang keempat, apa akibat jika kita egois? Adalah jawabannya dibenci orang dan tidak memiliki teman. Terus yang kelima, bagaimana cara menghindari sifat egois? Caranya yaitu pertama, biasakan mengalah untuk kebaikan. Yang kedua, B, jauhi sifat marah, iri dan dengki. Yang ketiga,
mau belajar mendengarkan pendapat teman. Yang selanjutnya, mau belajar membantu orang lain. Yang kelima, selanjutnya yang adalah menyadari bahwa kita butuh orang lain. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menghindari sifat egois. Nah, akhlak tercela yang berikutnya yaitu berkata kasar. Ayo mengamati. Ayo amati dan renungkan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah Rasulullah sedang menjelaskan berdakwah kepada kaumnya dengan sifat yang akhlak yang terpuji dan sifat yang lemah lembut. Ayo bertanya, bagaimana tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah? Apa yang menyebabkan banyak orang kafir Quraisy masuk Islam? Apa yang terjadi jika berdakwah dengan ucapan yang keras dan kasar? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan lemah lembut. Akhirnya banyak di antara kafir Quraisy yang masuk Islam. Ayo belajar, bacalah ayat Al-Quran di bawah ini. Nah, ini adalah surat Al-Humazah ayat pertama. Mari kita bersama-sama membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Quran surat Al-Humazah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang mengumpat, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata keji atau kotor dan kata-kata mencela kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Muslim yang baik tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor atau kasar. Contoh berkata kasar antara lain: 1. Memanggil orang dengan berteriak. 2. Menyebut orang dengan nama hewan atau barang yang menjijikkan. Yang ketiga, mencela, menghina, melaknat, atau menyumpahi dan memfitnah. Yang keempat, membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Nah, ini adalah contoh kata-kata kasar. Nah, ini tidak boleh kita lakukan ya adik-adik. Jangan sampai adik-adik melakukan kata-kata kasar yang tadi Pak Ihsan sebutkan. Cara menghindari berkata kasar. Yang pertama, untuk menghindari cara berkata kasar yaitu belajar bersabar. Lebih baik diam ketika marah. Yang kedua, belajar berkata yang sopan. Yang ketiga, bergaul dengan teman-teman yang baik. Yang keempat, sering meminta maaf saat berbicara dengan orang lain. Yang kelima, hindari pertengkaran atau perdebatan. Ayo bertindak mulia. Ayo praktikkan cara berbicara yang baik. Kamu meminta izin mau ke kamar kecil. Kamu ingin meminjam penghapus pada temanmu. Ucapkan saling memaafkan antara kamu dan temanmu. Kami berpamitan kepada orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, itu ya. Coba praktikkan tindakan mulia yang tadi Pak Ihsan telah sebutkan. Ayo berlatih, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor satu, jika marah, Fulan mengucapkan nama hewan yang najis dan menjijikkan. Kira-kira ini berkata baik atau berkata kasar? Ya, ini adalah berkata kasar. Yang nomor dua, tiap kali aku bermain ke rumah teman, aku selalu mengucapkan salam.
Nah, kira-kira ini berkata baik atau berkata kasar? Ya, ini adalah berkata yang baik. Ketiga, jika tidak memahami penjelasan Bu Guru, aku berkata, "Maaf Bu, bolehkah saya bertanya?" Nah, ini berkata baik atau berkata kasar? Ya, ini adalah berkata baik. Yang nomor 4, kepala Arif tidak berambut sehingga teman-teman memanggilnya si gundul. Kira-kira ini berkata baik atau berkata kasar? Ya, ini adalah berkata kasar, tidak boleh mengejek teman. Yang kelima, aku memanggil guru dengan namanya saja tanpa diawali Pak atau Bu. Kira-kira berkata baik atau kasar? Ya, ini adalah berkata yang kasar, tidak boleh seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang benar. Nomor 1, Allah membenci orang-orang yang mengumpat dan mencela. Yang nomor 2, jika tidak bisa berkata yang santun, maka lebih baik diam saja. Yang ketiga, kepada teman yang miskin kita tidak boleh menghina. Yang keempat, jika akan terjadi pertengkaran, sebaiknya kita menghindarinya supaya tidak terjadi pertengkaran. Yang kelima, berteman dengan teman-teman yang baik akan membuat kita menjadi baik. Nah, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari Pak Ihsan. Nanti kita lanjutkan materinya kepada pertemuan berikutnya. Cukup sekian dulu dari Pak Ihsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.